sih hari ini kita akan ngobrol sama 3 orang nih ya dengan background yang berbeda-beda. Dan kita bakalan bahas tentang cinta, seks, dan reproduksi. Tapi karena kita belum pre-opening, jadi nanti aja ya nanti kita langsung ingin next. Dan kita panggil dulu teman-teman dari Baraya Ada Minjem. Terus kita panggil dulu. Terus ada Mas Tejo dan juga Pesul Merah. Hey. Riuh banget ini penontonnya ya. Iya, rame banget ini. Background kita berbeda-beda ya. Iya. Iya, ini itu polos. Iya bener. Foto nanti ya. Itu backgroundnya bukan polos itu. Pindah semua ke kostum. Itu backgroundnya dipakai malah. Oke, jadi hari ini itu kita bakalan bahas tentang cinta nih Pak ya. Jadi kayaknya kalau misalkan kita mau bahas tentang cinta, pengen tahu dulu nih, cinta tuh kan definisinya beda-beda di tiap orang ya Pak. Jadi mungkin boleh dari siapa dulu nih mau mendefinisikan dulu tentang cinta deh. Dari yang paling muda. Oke, yang Nah, ini yang paling muda. Oke. Emang paling muda ya? Iya, betul. Oh iya. Iya, betul. Boleh deh dari Pesul Merah dulu. Definisi cinta. Cinta itu sebenarnya kalau di dalam dunia teknik percintaan itu terdiri dari 3 rumus cinta tuh. Harus ada 3. Tertarik, nyaman, dan hubungan batin. Jadi kalau salah satu kurang, ini bukan disebut cinta. Maka dari itu kalau gimana cara membuat lawan jenis cinta sama kita, pastikan 3 hal ini ada. Tertarik, nyaman, hubungan batin. Karena kalau misalkan hilang satu nih, hubungan batin hilang. Cuma tertarik dan nyaman. Nah ini cuma idola doang. Dia nggak ada hubungan batinnya. Itu idola atau fans sementara. Terus kalau misalkan nyaman dan hubungan batin. Nah ini friendzone. Iya, jadi nggak ada tertarik untuk memiliki. Cuma nyaman dan hubungan batin. Maka dari itu, ketika kita ngincer lawan jenis, pastikan 3 hal ini ada. Ketika 3 hal ini ada, udah itu yang dinamakan cinta. Kenapa harus lawan jenis? Hah? Waduh. Itu bahaya. Wah geser gitu. Iya, agak ngeri ya. Emang boleh? Emang gimana, Guru Gembul? Iya tadi pertanyaannya apa? Definisi cinta dulu Pak. Enggak, maksudnya Oh tapi benar Pak. Yang maksud cinta secara Oh iya, universal. bisa aja universal misalnya. Iya. Saya mencintai robot-robotan saya itu termasuk nggak? Oh iya, betul. Bisa Pak. Bisa. Jadi maksudnya kalau di Yunani kuno itu kan ada erotism dipisahkan dengan misalkan selfism, bukan selfism apa sih itu? Yang apa? Yang suka pada diri sendiri itu narsism dan lain-lain itu kan sebenarnya beda-beda. Jadi yang dimaksud dengan cinta tuh ini secara keseluruhan. Kalau gini nih, kalau cinta secara keseluruhan kepada misalkan pada hobi, cinta kepada apa, itu sebenarnya bahasa yang lebih ilmiah dan paling sederhana itu adalah upaya manusia untuk mempertahankan dirinya. Sedangkan kalau misalkan kita cinta terhadap lawan jenis, upaya manusia untuk mempertahankan spesiesnya. Selesai di situ. Jadi semua atribut-atribut yang muncul belakangan adalah ketertarikan, kecemburuan, rasa deg-degan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hanya manifestasi dari 2 wujud tadi, keinginan manusia untuk mempertahankan diri atau keinginan manusia untuk mempertahankan spesies. Sederhana. Nah, kalau misalkan kita masuk ke yang lawan jenis tadi itu, nah itu adalah dorongan manusia untuk mempertahankan spesies. Bagaimana caranya? Karena manusia itu adalah makhluk bersel banyak. Maka manusia mengganti istilah replikasi gen menjadi reproduksi individu. Tapi sebenarnya itu adalah replikasi gen. Bentar dulu, Guru Gembul. Definisinya tadi dibilangnya untuk mempertahankan spesies. Iya. Loh, tapi kan banyak yang bercinta nggak untuk mempertahankan spesies. Iya itu Untuk efek, itu residu. Apa? Residu. Jadi sama seperti gini. Seorang ingin mempertahankan negaranya, berarti dia ingin mempertahankan hidupnya dan komunitasnya. Tetapi ada banyak di antara mereka yang sampai merelakan kematian dirinya untuk kelompoknya, itu residu. Jadi sebenarnya manusia yang terkungkung pada sistem yang lebih besar atas proses, bukan atas tujuan gitu. Jadi kenapa manusia berperang satu sama lain? Ya untuk mempertahankan hak-hak dia. Kenapa dia harus mempertahankan hak-hak dia? Karena dia ingin hidup. Jadi tujuannya adalah untuk hidup. Tetapi ada kalanya orang yang menjadi residu itu, orang yang pada akhirnya mengorbankan dirinya sendiri, bahkan dirinya tidak hidup apapun nggak jadi masalah, asal komunitasnya menjadi hidup. Nah ini ya dalam bahasa sel itu juga terjadi. Tubuh manusia itu terdiri atas triliunan sel yang otonom.
Tetapi ada di antara mereka yang membunuh diri mereka sendiri agar tubuh kita dalam struktur yang organik itu bisa bertahan hidup. Kalau dia tetap mempertahankan hidupnya, maka akan menjadi sel kanker gitu. Kan begitu. Ya. Jadi nggak ribet sebenarnya. Di serangga juga kan ada ya, Hah? mau reproduksi sampai dia dimakan. Iya. Sama si betinanya kan. Iya. Dia mengorbankan, lalu tapi kemudian Betul. menjadi berkembang banyak. Iya. Tapi emang itu apa, Pak? Serangga itu pernah. Serangga. Berarti definisi cinta saya yang tadi juga bisa berfungsi ke barang juga dong. Ketika Iya, iya. kita tertarik, nyaman dan hubungan batin dengan si barang ini, maka kita cinta juga kan? Iya. Iya benar, berarti nggak harus ke lawan jenis. Iya, makanya jadi kecintaan kita pada barang berarti kecintaan kita pada untuk mempertahankan diri pribadi kita. Iya. Jadi apa yang kita suka, misalkan mobil. Ya karena mobil itu bisa memudahkan kehidupan kita gitu. Iya. Atau misalkan mobilnya keren, mewah, putih yang bisa buka sendiri. Berarti itu Hari ini dipakai sih. yang hari ini dipakai ya. Tadi gua lihat di depan gue gitu. Ah, ini mobil siapa nih ngebuka sendiri? Oh. Itu mirip mobil pembantu saya, Pak. Ya, tapi itu sebenarnya jadi saya tuh sering sampaikan psikologi manusia itu sebenarnya sangat sederhana kalau kita mengutip atau menjadikan basic psikologi itu adalah biologi atau fisiologi gitu. Karena di situnya terurai gitu. Oke. Jadi Lanjut. gabung beberapa. Oke, karena tadi sebenarnya agak cukup kompleks, coba Iya, kita dengar. Ini yang paling kompleks sih. Angka nih kan perhitungan. Semoga ada angkanya. Iya, cinta nih gimana? Semuanya kan bisa dihitung. Nah, ya sekarang bahan bakar saja banyak macam-macamnya ya. Pertalite, Iya. ya, Pertamax berapa 92 turbo. Iya. Itu kan semua angkanya yang berbeda, angka di dalamnya kan. Iya. Isooctana, N-heptana kayak gitunya kan. Itu kekuatan untuk ke mesin. Nah, itu saya baca doang sih. Oh iya. Tapi kalau cinta serius, sederhana saja. Sebuah kekuatan yang mengikat. Udah. Jadi kalau misalnya gini, saya suka, saya cinta sama dia. Nanti dulu, ada ikatan nggak? Kalau dia ada ikatan dari si lawannya, maksudnya si yang dimaksud, itu bukan cinta, itu ketertarikan, itu kagum. Nah kalau ada ketertarikan, nah makanya saya mohon maaf, ketika Pak Guru bilang cinta terhadap Sesama jenis. barang. Oh, barang. Nah. itu ketertarikan kalau menurut saya loh ya. Oh, bukan Karena cinta tidak ada ya? ikatan dari bendanya terhadap kita. Lain soal kalau misalnya dibahasnya dengan energi. Energi itu kayak gini. Contoh, Pak Guru dan Marsha pasti pernah tahu ada budaya tertentu yang terhadap barang itu harus dimandikan. Oh iya. Itu budaya ya budaya. Iya. Terus harus diberi sesuatu. Kenapa? Karena supaya energinya ada chemistry. Kan semua yang benda apapun juga diikatnya oleh energi. Tapi dari mana kita mendasari bahwa yang dimaksud dengan cinta itu adalah keterikatan dan bukan ketertarikan? Dari mana definisi itu muncul? Begini. Misalnya saya dengan seseorang. Misalnya saya cinta kamu. Enggak, bukan cinta itu. Itu individu saya tertarik doang. Ya, tapi istilah-istilah itu akan terikat pada definisi-definisi yang sesuai dengan kultur dan struktur masyarakat. Betul. Misal gini, cinta dengan love, dengan mahabbah misalkan, Maaf. itu diartikan bahasanya sama, padahal itu artinya sepenuhnya berbeda. Yang orang Arab yang menyebut mahabbah itu konseptualnya sama sekali berbeda dengan love. Love yang mengalir, penuh cinta, penuh keindahan, beda dengan cinta yang gemercik seperti ini, berbeda dengan yang memiliki beban tanggung jawab. Itu sebenarnya sepenuhnya berbeda. Jadi maksud saya, kalau kita memilah bahwa definisi cinta itu adalah ada ketertarikan, kemudian berbeda juga dengan ada kepemilikan, ada kenyamanan dan sebagainya, maka cinta akhirnya tidak bisa menghasilkan definisi apapun kalau misalkan aturannya seperti itu. Dan ini jadi gini nih, untuk menjadi sebuah definisi kita tuh membutuhkan dua hal. Yang pertama itu adalah dia golongannya apa, yang kedua dia identitasnya apa. Jadi saya disebut manusia, apa yang dimaksud dengan guru gembul? Maka cari dulu golongannya apa. Golongannya adalah manusia. Apa yang mengidentikan dia dengan kelompok yang lain? Guru gembul adalah manusia, YouTuber gendut yang gimmicknya adalah seperti ini. Maka menciptakan satu definisi. Nah, ketika definisi tadi cinta itu disebut sebagai ini adalah ketertarikan, ini adalah ikatan dan sebagainya, dan definisi itu kemudian diurai, ternyata itu setiap struktur masyarakat dan setiap kultur masyarakat itu berbeda-beda, maka dia tidak akan bisa menyangkut pada golongan apa.
gitu loh. Jadi ini juga yang akhirnya Bukannya cinta emang nggak harus ke golongan apa ya? ya enggak, makanya tidak definitif pada akhirnya. Iya, iya. Menjadi Ya, pengalaman-pengalaman beda-beda. subjektif. Beda-beda kan? Beda-beda. Emang beda-beda pengertiannya. Iya, iya. Jadi kalau menurut Mas Terjo Ya, tadi kekuatan ikatan, sebuah kekuatan ikatan. Jadi semakin diikat semakin cinta. BDSM tuh cinta banget berarti tuh ya. Ya. Bagaimana tuh? Versi saya, maksudnya pendapat saya. Apa itu sendiri akan menghasilkan beberapa contoh. Terbagi kalau di Yunani ya, agape, philia, eros. Eros itu apa? Ya tadi mungkin kamu bilang, saya ada kesukaan yang di dalamnya, ada kesukaan terhadap libido yang di dalamnya. Kalau philia itu orang tua, Iya. saudara, ke teman, ke semua. Nah kalau yang tidak terlihat, itu yang disebut dengan, ini agape itu adalah kekausa prima, yang mahal tinggi, ya kalau kita yang sebagai orang beragama ya Tuhan. Ada juga yang tidak beragama yang menganggap batu besar itu kausa prima dia. Alam. Coki Pardede mencintai Gramedia. Dan Wikipedia. Ya, itu Iya. menurut saya. Oke, Ya. siap tuh. Jadi Sebuah kekuatan yang dikatakan bukan karena korban sinetron Ikatan Cinta, enggak, karena tapi cinta itu yang menguat sebuah ikatan yang kuat. Iya. Ya berarti harus harus Ada sebuah harus apa ya? Itu Kalau pakai borgol berarti bukan cinta tuh. balik lagi ke situ kan. Dia pengen ngebahas itu dari tadi. Saya pikir. Nah, kalau itu cintanya itu arti dari CINTA kan. Kalau yang tadi dimaksud adalah cuma ingin nikmati tubuh Anda. Kok bisa kayak gitu? Ya, setuju. Pakat tinggal. Tapi enggak, kalau BDSM itu bukan ingin menikmati tubuh aja. Iya. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk fetishes. Iya. Dan karena itu bentuk fetishes, maka ini bukan hanya menyangkut masalah erotisme, tetapi gabungan antara erotisme dengan sesuatu yang lain gitu. Ya. Dengan sesuatu yang lain. Jadi bisa aja, jadi misal ada orang yang resesif. Orang-orang yang resesif itu sangat menyukai dirinya didominasi. Kenapa? Karena artinya dia hanya mendapati kenikmatan tanpa dia melakukan inisiasi apapun. Ya. Itu banyak. gitu ya, Mas. Jadi dia pengen dapat enaknya, tapi nggak usah mikir gue harus ngapain gitu. Gue terima selesai dah gitu ya. Dia terima selesai gitu. Nah itu akhirnya misalkan muncul yang seperti itu. Atau Ada pengalaman apa terus? Bukan ini cinta ya, mampir dulu ke sini lah. iya. Atau para pria. Pria itu sebenarnya manusia yang lebih kompleks karena ada bagian-bagian dari tubuhnya yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengan unsur-unsur atau faktor-faktor eksternal. Di antaranya apa? Rasa sakit. Laki-laki cenderung menyukai rasa sakit, gelut, tonjok-tonjokan, orang heureui aja kuli gitu, mana kemana wae gitu kan. Oh iya. Karena dia tidak pernah memiliki rasa sakit secara internal seperti perempuan. Perempuan nggak disakitin, suka sakit sendiri. Iya. Nggak bulanan misalkan. Atau misalkan Urut hati mana? atau ya kadang-kadang malam-malam suka nangis-nangis sendiri nggak jelas si perempuan itu kan juga kayak gitu. Karena Karena nyari masalah ya. Ya kan bangun-bangun nampar gas gitu. Iya. Periodnya udah datang. Karena ketika perempuan memiliki rasa sakit secara internal dan itu dibutuhkan, pria tidak memiliki rasa sakit secara internal itu, maka dia harus mencarinya di dunia luar. Dia gelut tuh, adrenalin naik, dia suka dengan pertarungan itu. Nah, jadi kadang-kadang misalkan BDSM jadi perilaku dirinya yang mendapatkan kesakitan, itu bisa aja adalah gabungan antara erotisme dengan keinginan besar dia untuk mendapatkan rasa sakit karena dia secara alamiah tidak memilikinya. Oke, nah tadi kan bahasnya udah melipir ke bahasan. Nggak melipir, udah masuk gitu. Kayaknya udah masuk. Udah basah. Ini, Pak, aku tuh pengen nanya ya. Jadi kalau misalkan laki-laki tuh mandang perempuan tuh sebenarnya bisa nggak sih tanpa perspektif seks gitu? Gantian dari sana. Ya boleh lah, dari Mas Terjo dulu. Untuk Bisa yang nggak kita bicaranya menjalin hubungan kan ya. Ya kan, dari tadi kan cinta secara luas ya, untuk siapa teman, untuk orang tua, atau apa tadi pembahasan Pak Guru juga. Ini untuk jalanan hubungan ya dengan orang yang kita tarik awalnya suka. Bisa tidak? Bisakah? Bisa atau tidak? Pria Tanpa melihat tanpa melihat seks. Itu tanpa seks gitu. Semuanya itu ya 80% mungkin ya. Ya Pak Guru, kalau saya nih, mohon maaf nih,
saya melihatnya Ternyata Master Jo Sandi Sabul. bukan dianggap negatif atau positif, pasti juga akan melihat dari segi ya fisik itu pasti. Iya. Di awal itu fisik. Fisik banget. Udah pasti. Semuanya awalnya fisik. Tapi saya pernah nonton satu talk show. Talk show itu, mohon maaf, ada dua tunanetra ini. Mereka dipertemukan, lalu menikah, terus lahir ya anaknya sih tidak tunanetra gitu. Nah dari situ menepis kalimat dari mata turun ke hati, atau cinta datang dari mata turun ke hati katanya. Itu ditepis, tidak berlaku. Malah kalimatnya jadi keren. Tanpa melihat pun mereka bisa jatuh cinta, nah, kan? Iya. Jadi tidak semuanya, tapi hampir semuanya. Nah, buat cowok-cowok yang nonton ya jujur aja lah, hampir semuanya. Ketertarikan ya gini aja. Siapa Rosa ya? Yang ngelihat baju kan udah jelas minimal difoto dulu untuk suka, untuk tertarik. Bisa dipegang lebih bagus. Tapi Oh gitu. maksudnya pegang itu ini ke benda, ya kalau nah gitu ya. Tapi saya mikirnya ngeres loh tadi soal dipegang. Mikirnya ngeres ya. Kalau cowok berarti. Kalau guru kumpul nggak dipegang di Zoom ya, Mas? Kumpul ya? Enggak. Download dulu. Baru di Zoom. Ya kita kan nggak mungkin sayang sama orang kalau tanpa melihat. Gitu ya. Iya. Cinta atau suka ya didahului ya, bukan mendominasi, didahului oleh apa yang dia fisik. Kalau tadi bicara soal bisa nggak tidak melihat seks, ya itu kepanjangannya lah kesananya. Baru silakan. Kalau misalkan suka, visualnya suka nih. Suka tuh emang otomatis dia lewat perspektif seks gitu, atau kayak ya udah sekedar suka tapi nggak membayangkan sesuatu yang jauh lebih gitu daripada ya suka doang gitu. Bebas nih siapa yang jawab nih. Ya ini saya ini dulu ya, yang nyata dulu deh. Iya. Nyata dulu. Saya suka misalnya sama seorang wanita, misalnya nggak usah jauh-jauh lah ya, misalnya Rosa. Waduh, kita lagi duduk nih, saya mau kenalan sama dia. Ngobrol dong kita. Udah punya pasangan? Belum. Waduh, mantap nih, makin masuk. Udah Pak, tuh Pak. Tuh marah tuh langsung. Misalnya. Terus Bukan. Iya emang bukan bercanda. misalnya apa? Aman. Oh iya aman. Aman. Udah gitu enggak ya? Udah gitu, udah suka saya. Tanya udah cocok. Yuk kita mau ngopi. Seneng ngopi? Seneng. Berdirilah kita. Taunya kamu lebih jagung dari saya jauh. Iya, langsung ngedown langsung. Hilang saya jujur. Gitu maksudnya. Karena jadi inferior ya. Ya seperti itu. Jadi ada beberapa poin itu gerbang awal, tapi bukan berarti itu sesuatu yang langgeng. Ketika berjalan, otaknya bukan ini. Ini awalannya lah ya. Ya, itu contoh kecil ya, ibaratnya ilustrasi dong, banyak hal yang lain bisa. Kalau sudut pandang guru kumpul. Kenapa ayam betina tidak punya payudara? Nggak tahu, emang nggak punya. Karena ayam jantan tidak punya tangan. Ada tangan dua itu. Apa itu? Dia jalan pakai tangan. Kaki. Maksa banget sih. Sayap. Itu sayap bukan tangan. Maksa amat sih. Tapi sebenarnya dari situ tuh Yang ini gue Ya terus lanjut. ya jadi maksud saya gini nih, sekali lagi ya, saya cenderung untuk membahas psikologis itu dalam kacamata fisiologis. Gitu. Jadi maksudnya gini, pertanyaan yang tadi itu ya, kenapa ayam betina tidak punya payudara? Sebab ayam jantan tidak memiliki tangan. Itu ilmiah. Maksud saya adalah gini, ini dalam ranah biologi ya, saya mohon maaf ya, tapi ceritanya gini. Waktu manusia masih berbentuk purba dalam kondisi membungkuk, berjalan dengan membungkuk dan kadang-kadang tangannya turun, maka ketika mereka ingin tahu siapa betina yang bisa dihamili, siapa yang bisa dibuahi, maka dia akan melihatnya dari bagian bawahnya sudah memerah atau belum. Saya mohon maaf ya, sudah memerah atau belum. Ketika manusia berdiri tegak, maka bagian bawah itu menjadi tersembunyi, tidak diketahui. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa betina ini sudah bisa dibuahi atau tidak? Maka si betina itu berevolusi menghasilkan payudara.
Payudara itu gak penting sama sekali untuk fisik perempuan, bahkan membebani. Dan untuk misalkan menyusui bayi itu pun tidak ngaruh, karena yang rata pun sebenarnya bisa menghasilkan kelenjar susu. Tetapi kenapa bisa berlemak dan bulat dan ya yang fantasinya berhenti di situ? Kenapa bisa seperti itu? Adalah sebagai kompensasi karena si pria tidak lagi bisa melihat bagian bawah dengan leluasa, sehingga dia harus ditarik dengan bagian yang lain. Jadi payudara dalam konteks ini jelas adalah untuk formulasi untuk masalah seks dan reproduksi, itu adalah untuk daya tarik gitu. Itu daya tarik seksual, dan itulah akhirnya yang menyebabkan kenapa laki-laki dari berbagai jenis dari seluruh dunia di semua usia itu suka pada payudara. Sekali lagi saya mohon maaf ya, kita berbicara dalam konteks yang dewasa dan biologis gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah bisakah laki-laki melihat perempuan tanpa pikiran yang aneh-aneh dalam artian seks gitu? Bisa, seperti yang tadi itu caranya, karena manusia itu adalah makhluk yang mempertahankan dirinya dan makhluk yang mempertahankan spesiesnya. Sejauh dia adalah makhluk yang mempertahankan dirinya ketika kita sedang rapat atau apa dan sebagainya, maka dia akan memperlakukan perempuan sebagai manusia. Tetapi ketika dia mengidentifikasi bahwa itu adalah perempuan, maka pikirannya pasti seks dan reproduksi. Itu pasti. Nah, bagaimana ciri untuk mengetahuinya? Mengetahui apa? Untuk mengetahui bahwa seorang laki-laki itu ketika berinteraksi dengan kita, dia mikirnya seks atau mikirnya kita sebagai manusia. Pikiran yang paling sederhananya begini, karena tadi salah satu objek yang paling dikejar oleh laki-laki itu adalah payudara, maka orang yang berpikir melihat perempuan sebagai manusia, dia melihat dari mata ke atas. Tapi kalau misalkan yang berpikirnya soal cinta, reproduksi, dan seksual, dia akan melihat dari mata turun ke bawah. Makanya, laki-laki yang ngobrol sama perempuan, kemudian tiba-tiba si laki-laki itu mundur selangkah atau 2 langkah, ada kemungkinan dia mikir seks. Agar sudut pandangnya lebih luas terhadap bagian bawah. Oh, I see. Oke. Mundur selangkah 2 langkah. Iya, jadi biar lebih perspektifnya lebih kena kan. Iya. Misalnya contohnya, silakan duluan. Biar bisa kelihatan semuanya. Dan ini pula yang menyebabkan misalkan kalau perempuan jalan sendiri, dia merasa insecure dan apapun yang dia bawa akan dia simpan di bagian depan. Cewek kalau jalan sendiri gini, ya karena dia secara alamiah juga mengetahui bagian mana sebenarnya yang menjadi incaran gitu. Iya, betul. Ini saya ngomong terlalu vulgar gak sih? Tapi di Instagram cewek-cewek nggak kayak gitu tuh. Nah, Apa? Tuh, gimana? Insecure, dia mungkin pengen Apa? Ada yang malah sengaja begini. ikannya gitu. Ada yang dulu wawancara, apa kabar kamu? Nah itu. itu kenapa? Ya, jadi balik lagi. Ini simpel. Umumnya ya. Ini umum, ini simpel, dan dari patokan ini kita bisa merembet ke sana ke sini. Jadi gini, perempuan yang ingin mempertahankan dirinya, dia akan tutup dirinya, berkerudung dan sebagainya. Perempuan yang ingin melestarikan spesiesnya, dia akan buka itu. Masalah utama bagi perempuan adalah mereka jauh lebih ribet daripada laki-laki karena dua nalurinya berbenturan, beda dengan laki-laki. Laki-laki nalurinya itu lurus. Jadi misal gini nih, dua naluri tadi ya, naluri dasar, mempertahankan diri, mempertahankan spesies. Kalau laki-laki ingin mempertahankan dirinya, bagaimana caranya? Badannya diperkuat, sering nge-gym, sering latihan bela diri, dan akhirnya dia dapat kemampuan untuk mempertahankan diri, dan akhirnya dia bisa dapat cewek. Jadi kemampuan mempertahankan diri dan kemampuan untuk memperoleh rahim yang bisa dia buahi untuk melestarikan spesies dapat. Tapi sekarang perempuan beda. Kalau misalkan perempuan ingin mempertahankan dirinya, maka dia harus sebisa mungkin berjauhan dengan laki-laki, karena saya mohon maaf, masa otot laki-laki lebih besar, tulangnya lebih padat, kulitnya 1,5 kali lebih kuat. Jadi kalau misalkan perempuan dengan laki-laki berhubungan, kemudian terjadi tindak kekerasan, kita tahu siapa yang akan menjadi korbannya. Makanya perempuan yang ingin berusaha untuk mempertahankan dirinya, dia akan menutup diri sebisa mungkin sampai dia akhirnya menemukan laki-laki yang benar-benar mencintai dirinya, yang menjamin bahwa dirinya tidak akan disakiti. Tetapi kalau misalkan si perempuan itu mencoba secara naluriah, yang dikedepankan itu adalah proses mempertahankan spesies,
maka ya udah dia terbuka, dia berhubungan secara bebas dan akhirnya nanti dia punya anak dan sebagainya, ya udah lebih bebas gitu. Nah, ini kan berbenturan. Kalau dia harus mempertahankan diri, berarti dia menjauhi mempertahankan spesies buat perempuan. Kalau dia harus mempertahankan spesies, kalau misalkan dia umbar si auratnya kayak gitu, dia beresiko untuk mendapatkan kecelakaan-kecelakaan yang lebih buruk secara fisik dan secara mental. Kan bentrok di situ. Itulah yang akhirnya menciptakan kegagalan abadi buat kalangan feminis. Dia gak mungkin bisa melawan itu kecuali tubuhnya sudah direkayasa. Karena itu emang udah fitrahnya gitu ya Pak? Iya, fitrahnya. Betul, fitrahnya. Ya, makanya yang saya tanyakan kepada misalkan para perempuan gitu. Ya, mau mempertahankan diri, ya berarti dia jauh dari mempertahankan spesies. Karena dia menutup diri, dia misalkan memingit dirinya sendiri sehingga dia susah untuk mempertahankan spesies untuk bereproduksi. Tapi kalau misalkan dia membuka diri, oke, dia bisa mempertahankan spesiesnya. Tapi resiko dia disakiti, dipukuli, ditinggalkan dalam kondisi paling krisis itu pun bisa terjadi pada dirinya yang nanggung itu. Jadi kalau misalkan terjadi hubungan, misalkan saya mohon maaf ya, ini tidak menyangkut budaya kita, tetapi ini menjadi pembenar buat budaya kita. Budaya kita mengajarkan kita untuk seks itu after nikah. Ya. Kenapa seperti itu? Setelah si laki-laki bersumpah bahwa saya akan memberimu nafkah seumur hidup, melindungimu seumur hidup, setia seumur hidup, dan memberikan misalkan layanan seks seumur hidup itu, baru si perempuan mau menyerahkan dirinya. Jadi aman di situ. Jadi pernikahan itu muncul atas kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan terhadap wanita gitu. Mantap. Oh, tapi tadi ya Pak, bentar ya. Oh, jadi ini kepancing tadi tuh kan ngobrolin tentang kayak ya wanita ada yang kayak dia terbuka, ada yang dia tertutup gitu untuk melindungi dirinya. Tapi banyak juga di luar sana tuh yang kayak ya harusnya kan laki-laki tuh nggak boleh dong kayak misalnya attract-nya gara-gara ya walaupun dia terbuka tapi kan harusnya nggak boleh kayak gitu. Nggak bisa nggak Banyak. boleh. Nggak boleh kalau dalam dunia hipnotis atau NLP kita belajar tentang isi otak wanita dan pria. Itu beda jauh banget. Otak pria ada 2 otak bagian besar yang berpikiran tentang seks. Bahkan ada 1 otak bagian kecil lagi yang seks juga. Jadi ada 3 otak besar. Ada 2 otak besar dan 1 otak kecil. Sedangkan wanita di otak wanita 1 otak kecil doang yang memikirkan tentang seks. Sehingga nggak bisa dibandingin antara pemikiran seks pria dan wanita. Bahkan kalau kita bandingin, wanita tuh kayak ngelihat cowok agak-agak bingung. Kok cowok ngelihat foto 2 dimensi doang bisa on ya? Gitu. Nah, bagi cowok itu adalah hal yang wajar. Gitu. Karena ya itu terbuka, terus juga halusinasi cowok langsung otomatis nggak bisa kita rem. Karena kalau Pengalaman pribadi dianggap kita juga tuh. enggak beneran yang kayak gitu. Oh gitu ya. Seriusan. Semua cowok gitu. Kata siapa semua cowok? Membersihkan diri. Karena saya yakin istri saya nonton. Jadi apa? Bini belum tahu ya, Bini. Oh, Bini nggak belajar psikologi, Pak. Nih, saya kasih tahu biar tahu. Pas bagian saya disensor ya semuanya. Oh, ini dipotong gue bang. Nggak, jadi sebenarnya kalau seks itu bagi cowok itu adalah keinginan, bagi wanita adalah kebutuhan. Makanya cowok agak sulit untuk menahan hal tersebut. Makanya ketika setelah nikah, cewek suka berpikiran kok cowok mau mulu sih gitu. Kayak misalkan ngelihat cewek istrinya udah sholat langsung dikejar gitu. Nah itu karena nggak bisa ditahan. Kalau kata Ustaz Khalid Basalamah tuh ya, untuk urusan seks wanita tuh harus dipancing dulu baru bermasalah. Sedangkan pria nggak dipancing juga udah bermasalah, gitu. Karena memang Malah yang suka mancingnya cowok ya. gitu. Jadi memang bahkan dalam penelitian, saya pernah baca penelitian dari Jepang, pria itu berpikir tentang seks 60 detik sekali. 60 detik sekali. Penelitian pernah yang keluar. Terus bahkan juga ada yang bilang hasrat seks pria dan wanita perbandingannya. Saya pernah ngelihat salah satu penelitian juga. Pria itu 1 hari dibanding wanita 4 bulan hasrat pengen seksnya. Jadi emang jauh banget perbedaannya. Tapi Kalau ditanya tadi bisa nggak menilai wanita tanpa ngelihat seksnya? Bisa, tapi harus tertutup full.
Makanya dalam Islam tertutup kan, Iya. pakai baju-baju longgar. Itu kita ngelihat wanita kayak nggak langsung mikir ke sana tuh. Itu langsung buka. Apa biar berpikir nih? Oh, guru gue waktu launching gitu Pak, ada yang mikir itu. Nggak akan viral. Nggak akan viral. Kecuali wah. Wow. Gitu. Nah, tapi tadi ada ini juga yang lagi hype juga ya. Apa? Ada malah fetishnya tuh sama yang lebih tertutup gitu. Bahkan yang kayak bercadar tuh mereka tuh jadi lebih tertarik gitu karena Itu- lebih tertutup. Ya, itu korban film. Iya, Udah pasti. film. Udah pasti. Itu sebenarnya- korban media. iya. Media tuh kadang-kadang membuat sesuatu yang orang tadinya merasa ganjil banget kayak gini, lama-lama jadi terbiasa. Iya, Jadi mencoba ya apapun juga yang namanya sering dicoba lama-lama ini sebuah kesukaan. Iya, jadi benar. Jadi dari film atau dari kayak ya video-video porno yang beredar itu, karena kebanyakan ngelihat yang terbuka, mereka punya pemikiran kalau tertutup menarik ya. Akhirnya mereka cari yang tertutup. Jadi kayak double price gitu. Iya, kan Bukan, jadi karena sesuatu Ya, maksudnya seperti ya, maksudnya ada sebuah usaha gitu ya. sesuatu hal yang terbiasa akan jadi biasa-biasa aja, nggak ada hatap. Makanya gini, pria tuh kalau ke bini, kalau udah harus KPR pria adalah mempertahankan hasrat tersebut ke istri. Itu yang sulit tuh. Karena kita jadi itu sulit tuh katanya istrinya pesulap merah itu sulit. Ini saya dapat cerita dari guru gue mulut itu. Dilempar-lempar. Tapi saya sedikit bahas ya. Jadi sebenarnya penelitian bahwa misalkan laki-laki berpikir tentang seks jauh lebih lama dan banyak daripada perempuan, itu harus bukan berarti salah, tapi harus misalkan kita luruskan sesuai dengan sudut pandang sains gitu. Iya. Jadi maksudnya gini, sebenarnya yang jauh lebih banyak berpikir soal seks dan reproduksi itu perempuan daripada laki-laki. Dalam hal Laki-laki itu cuma 10%, perempuan itu 90%. dalam hal Karena gini, saya jelasin dulu dari yang paling awal ya. iya. Perempuan itu adalah makhluk esensial, laki-laki itu adalah makhluk eksistensial. Dan itulah yang menyebabkan si Rock kemarin itu ngomong bahwa yang kita bisa cintai secara tulus itu hanya perempuan, anak-anak, dan anjing. Laki-laki tidak bisa dicintai secara tulus. Laki-laki harus memberikan sesuatu dulu, membuktikan kepada masyarakat tentang sesuatu, baru dia akhirnya dia bisa berharga. Perempuan, bahkan yang paling tidak, saya mohon maaf ya, perempuan yang bahkan paling tidak berguna sekalipun, kemana-mana dia dikawal, tapi laki-laki butuh mencapai jabatan Vladimir Putin agar dia bisa dikawal. Karena apa? Karena secara esensial perempuan itu berharga, dan secara esensial pria tidak berharga. Pria menjadi berharga ketika dia memiliki eksistensi. Jadi dia butuh sesuatu yang, jadi kalau misalkan yang tadi itu, perempuan gak usah ngapa-ngapain, dia sangat berharga. Gak usah ngapa-ngapain, buka OnlyFans, penontonnya banyak. Gak usah ngapa-ngapain. Iya. Guru gue, oh gitu. Iya. Saya nggak tahu. Oh iya. Nggak pernah buka. Iya. Makanya nggak tahu. Iya. OnlyFans sama juga. Apa sih? Oh nggak tahu ya. Nonton ya? Oh ya itu yang itu Oh banyak ya penonton. banyak banget. Oh baru tahu. Sedangkan si laki-laki dia butuh sesuatu di luar esensi dirinya. Makanya dia butuh faktor eksternal. Ya. Biar orang-orang tidak langsung nyerang saya. Agar dia itu benar-benar mendapatkan penghargaan. Nah, Terus gitu ya. oke, apa yang membuat perempuan itu berharga secara esensial? Karena dia adalah makhluk yang bereproduksi. Itu berbeda dengan laki-laki. Makanya di film Titanic dan semua film tentang masa lalu, kalau terjadi kecelakaan, selamatkan dulu wanita dan anak-anak. Biarin laki-lakinya mampus nggak apa-apa. Karena gini, kalau misalkan terjadi perang, ada di situ ada 50 laki-laki dan 50 perempuan. Kalau misalkan si perempuannya yang mati, maka misalkan perempuannya tinggal satu, punah masyarakat itu. Tetapi kalau misalkan perempuannya yang diselamatkan dan laki-laki katakanlah tinggal 1 atau 10, maka dalam waktu yang sangat simpel, sebentar, masyarakat itu bisa pulih kembali dengan kemampuan perempuan untuk reproduksi. Jadi reproduksi itu dasar dari makhluk hidup. Makhluk bisa disebut hidup itu ketika dia bereproduksi atau bereplikasi, kan begitu. Karena si perempuan itu sudah sejak awal menjadi sangat berharga secara esensial karena kemampuan reproduksinya, maka saya mohon maaf, tubuh perempuan sepenuhnya didesain untuk reproduksi, sedangkan tubuh laki-laki didesain bukan untuk reproduksi. 10% laki-laki untuk reproduksi, tapi sisanya adalah untuk mempertahankan diri. Perempuan untuk mempertahankan spesies. Makanya saya mohon maaf, yang tadi itu, kenapa perempuan harus lebih lemah ototnya?
Ya karena tubuhnya difungsikan untuk reproduksi. Kenapa si perempuan dipenuhi oleh hormon estrogen, progesteron, itu semuanya adalah hormon-hormon reproduksi. Kenapa perempuan menimbun lebih banyak lemak dan memiliki storage lemak yang lebih banyak daripada laki-laki? Karena dia memang untuk reproduksi, untuk kebutuhan-kebutuhan reproduksi. Termasuk dorongan perempuan untuk berdandan itu sebenarnya adalah dorongan dia untuk mendapatkan atau untuk menuntaskan hasrat reproduksinya. Ini saya akan ditentang oleh banyak feminis, tapi ayo kita berdebat dalam sains gitu. Jadi bukan ideologi tapi sains gitu. Jadi maksudnya perempuan untuk bisa berdandan, kenapa dia harus berdandan? Karena dia nyaman dengan tubuh yang bagus, tubuh yang indah. Kenapa? Karena dia tidak mungkin nembak laki-laki duluan. Karena kalau dia nembak laki-laki duluan, berarti mungkin dia akan mencintai si laki-laki itu, sedangkan si laki-laki itu tidak mencintai dia. Kalau si laki-laki tidak mencintai dia, dalam hubungan bisa aja dia di smackdown gitu. Dan dia tidak bisa bertahan. Makanya si perempuan nunggu ditembak. Buat apa? Bahkan sampai tahun ini, perempuan semuanya pengen nunggu ditembak duluan daripada nembak duluan. Enggak semua. Kecuali di Jepang, oke. Enggak Jepang doang, enggak. Iya. Ya, tapi rumus umumnya dulu. Memang nanti ada kasus-kasus tertentu, tapi rumusnya dulu. Kenapa perempuan nunggu ditembak duluan daripada ngajuin diri? Karena kalau misalkan ditembak duluan, artinya si laki-laki itu telah membuktikan bahwa dirinya mencintai. Dan akhirnya resiko dia untuk mendapatkan kekerasan lebih kecil daripada kalau si perempuan itu nembak duluan, terus dia tidak tahu sampai sejauh mana cinta si laki-laki itu pada perempuan. Kan begitu, dasarnya itu seperti itu. Nah, karena si perempuan itu pengennya ditembak duluan, maka dia harus memiliki naluri tertentu agar dia menarik, agar dia ditembak, yaitu dengan cara berdandan atau merias diri. Sejauh dia pubertas, maka sejak saat itulah dia mulai merias diri gitu. Oke, silakan. Apa tadi kasus-kasus yang menentangnya? Yang belum tentu semua gimana? Oh iya, belum tentu semua. Tadi lupa lu nyampe. Belum tentu semua cewek pengen ditembak duluan gitu. Itu. Oh iya, wanita tuh nggak semuanya, karena kalau wanitanya udah ya saya bilang ya, dalam teknik percintaan tuh banyak. Sebenarnya bagaimana cara membuat wanita ketagihan, bagaimana cara membuat ketagihan bukan dalam hal seks ya, tapi ini ya ketagihannya dalam hal ketergantungan. Jadi kayak pengen ketemu terus gitu. Ya. Ketika si pria ini tahu teknik-teknik ini dan mempraktekkan ke si wanita, wanitanya yang terjadi adalah wanitanya yang bucin duluan. Nah, ketika wanitanya bucin duluan, ini sering terjadi. Saya harus memilih kata-kata. Ini sering terjadi si wanitanya yang duluan bergerak untuk nikah yuk. Ya. Gitu. Oh, kalau nikah tuh pasti perempuan. Yang ngajak nikah pasti perempuan, yang ngajak pacaran pasti laki-laki. Enggak, bukan. Belum pacaran. Ini konteksnya belum pacaran. Bahkan ada teknik one date closing, pernah? Oh iya. One date closing ini mengarah ke 18 plus ya. One date closing, ketika one date closing itu dipraktekkan dan itu terjadi, itu biasanya tuh nggak ada hubungan sama sekali. Si wanitanya tiba-tiba yang lagi teleponan tiba-tiba nikah yuk gitu. Ilmu ini tidak boleh didengar oleh para pria yang tidak benar ya? Enggak, ini saya nggak kasih tahu kan one date closing itu gimana. Oh enggak dikasih tahu. Tapi buat para bapak perlu. Kenapa? Ini buat bekal buat anak-anaknya. Karena di luar sana banyak predator-predator, pemangsa-pemangsa yang tahu bahwa tadi Pak Guru bilang cewek berdandan tujuannya adalah ketertarikan, biar ada ketertarikan dari lawan jenis. Nah, si cowoknya udah tahu, oh gua mah nggak akan serius sama dia. Nah, itu saya akan makanya. tunjukkan bahwa saya tertarik dengan segala sesuatu yang ada, menerima apa adanya. Padahal itu untuk Ya, sementara kesenangan saja. sementara. Gimana cara mengetahui bahwa si laki-laki itu serius atau tidak? Nah, Di mana? Dari siapa? Dari Oh, bawa ke keluarga. Nah, bawa ke enggak, keluarga. belum tentu. Oh, belum Bawa ke belum. keluarga. Begini, bawa ke keluarga. Ini khusus buat orang tua yang punya anak remaja, ya. Orang tua yang tahu anaknya bandel, ya. udah tahu, udah jadi ini kok cewek beda lagi nih, udah biasa dia bawa beda. Oh, bukan maksudnya si cewek nih mau tahu nih cowoknya serius atau enggak. Ini perlu buat para orang tua nih. Kalau punya anak remaja dan sudah mulai dekat dengan siapa atau anak muda lah gitu ya, ajak ke rumah. Saat diajak ke rumah, lihat kalau cowoknya itu gelagapan, banyak alasan, nggak semangat, hati-hati. Berarti dia tingkat keseriusannya ya tahu sendiri, ini bisa diukur. Tapi kalau diajak ke rumah serius nih, wah ada antusias, berarti dia serius. Belum tentu. Kalau dia terbiasa, Belum betul. Iya, betul. Pemain player itu. Makanya ini kan player ini kayak cubit-cubitan ini, ya cubit-cubitan. Apa? Maksudnya gini, Salah sorry, tangan ngomong. nah ini cubit-cubitan. Ini menang nih di atas ini. Oke. Iya. Tapi Marcel di atas saya juga. Iya, iya. Nah, Gini. kalah juga. Nah, makanya kita harus tahu
Ada pembicaraan yang tidak boleh tahu di sini. Nah, ini ada tema yang harus di-split nih. Iya. Jadi ini yang barusan dibahas itu ada tema biologis dan tema budaya yang disatuin padahal mestinya dipisah. Jadi ceritanya gini nih. Ada penulis di Amerika Serikat yang mewakili beberapa penulis lain termasuk di Eropa juga yang namanya itu adalah Donald Brown. Dia menulis sebuah buku judulnya itu adalah Human Universal. Di situ diceritakan tentang budaya-budaya universal di seluruh dunia. Ya. Jadi ini dalam konteks antropologi saya ceritain sedikit ya gini. Jadi gini, Nyi Roro Kidul itu ada atau enggak? Enggak ada. Karena apa? Karena yang menceritakan hanya orang-orang Jawa dan Bali saja. Artinya apa? Itu sepenuhnya mitos. Tapi kalau misalkan kita misal ya kita pikirin, oh ini nih, raksasa itu ada enggak? Ada. Para ilmuwan yakin bahwa raksasa itu ada. Kenapa? Karena di seluruh bangsa menceritakan sesuatu yang sama, yaitu raksasa. Jadi kalau setiap bangsa yang tidak berkomunikasi satu sama lain, ternyata mereka masih aja menceritakan sesuatu yang sama, artinya cerita itu nyata. Atau cerita itu terkait dengan fenomena fisiologis atau biologis. Begitu. Nah, salah satu yang luar biasanya di sini adalah bahwa di antara budaya-budaya universal, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan itu terjadi universal, bahkan ketika satu bangsa dengan bangsa yang lain tidak saling ketemu, tidak saling berinteraksi, ternyata pernikahan itu ada. Kalau sunatan ada budaya yang iya, ada yang enggak kan? Kalau apa? Tapi kalau pernikahan semua bangsa itu ada. Artinya apa? Pernikahan terkait dengan urusan biologis dan fisiologis. Itu kesimpulannya. Nah, lalu apa yang tadi harus di-split itu? Ketertarikan seks itu adalah unsur biologis, tetapi pernikahan itu adalah unsur antropologis yang berhubungan dengan kebudayaan. Jadi bagaimana cara membedakan si laki-laki yang memiliki ketertarikan biologis semata dengan laki-laki yang sudah tersosialisasi dengan budaya masyarakat? Salah satunya memang yang tadi itu dijelaskan sama Master Joe, yaitu dia bukan hanya ketertarikan pada si perempuan itu, tetapi dia mampu bertanggung jawab untuk urusan-urusan yang lebih budaya, yang lebih tradisi, yaitu datang ke orang tuanya. Langsung Gitu. nentuin tanggal. Tapi sekali lagi ya, kasus Kalau nemuin orang tua doang, player begitu. Nah iya, nah Masalahnya. Mencari muka gitu ya. Enggak, buat meyakinkan si wanita. Iya. Serius. Padahal mah ada yang seperti itu memang ada. ada, padahal orang tuanya tahu, ini kan beda dari kemarin juga. Tapi maksud saya secara historis begitu gitu. Cuman kalau misalkan zaman sekarang itu memang tidak bisa dijelaskan dengan fenomena-fenomena sejarah. Karena kita tuh udah beda banget. Udah beda banget. Itu aja udah marah-marah dari tadi, kita udah kelamaan gitu. Udah sampai ditulis-tulis tuh udah 40 menit tuh. Ya udah nulis terus tuh. Ya udah. Oke, jadi kita move ya. Jadi ini ada fenomena di mana sekarang tuh kayak cewek atau cowok nih ya ngelihat pasangannya, misalnya dia tuh nakal gitu atau dia ada kekurangan apa gitu. Terus dia tuh yaudah apa gitu, aku terima aja gitu. Nanti mungkin pas punya hubungan sama saya, dia akan bisa berubah. Saya akan bisa merubah dia gitu. Nah, itu tuh gimana nih menurut bapak-bapak di sini? Apakah bisa sebetulnya merubah orang? Buat saya sih itu bohong. Bohong maksud ini. Dia ketertarikannya lebih tinggi daripada pemakluman dia terhadap karakter orang tersebut. Sebenarnya udah tertarik. Tujuannya bukan buat merubah atau nanti juga berubah. Dia udah nggak mau tahu. Makanya cinta itu buta tuh kayak gitu. Udah nggak buat peduli. Oh, mukanya kayak siapa jongkok, siapa jongkok, wah, mirip banget. Udah. Tapi dia karakternya gini. Oh nanti dapat bisa berubah. Yang penting saya dapetin dulu. Berarti apa? Makanya begitu ada orang nanya ke saya gitu ya. Menurut pendapat kamu gimana kalau saya sama dia? Saya nanya balik, Pak Guru, kamu udah sampai mana dulu dengan dia? Udah masuk di areanya, area suka, atau areanya udah masuk lebih dari itu? Saya sih udah suka banget. Ya percuma saya ngomong apa juga nggak akan didengar. Iya. Misalnya, tapi kita beda agama. Misalnya contohnya, kamu udah suka atau baru bertanya? Saya sih udah suka banget. Cuma mau malaikat yang ngomong nggak akan didengar. Pak, kita beda agama nggak? Jadi putus kita, Pak. Kita nggak mau lanjut. Maksudnya gini, kayak tadi ya. Jadi meminta pendapat seseorang, lihat dulu. Ya dia sejauh mana. Kalau Evan bilang nanti juga berubah, itu bohong. Bohong. Yang tadi kan Pak Guru sudah jelaskan, perempuan itu lebih merasa ingin dirinya aman, tenang, nyaman. Kalau lihat orangnya karakternya kayak gitu, player ini dari sana kutu loncat, gimana dia bisa? Nggak mungkin aman. Yang ada apa? Kebutaan karena rasa suka yang gede.
Gimana Pak? Dia dulu. Oh, saya dulu. Bebas. Sosok merah dulu nih. Oke. Jadi kalau bagi saya itu cinta tapi ego. Ego. Karena kalau percuma kayak kalau analoginya ya, dia udah hidup misalkan Ocha nih udah 21 tahun, baru ketemu nih, terus sebulan gitu. Nah, bayangin dia hidup 21 tahun dengan kehidupannya dari didikan orang tua, didikan teman-temannya dan lain sebagainya. Lu berharap bisa ngerubah dalam waktu yang baru ketemu sebulan ini nggak mungkin. Itu buta Mustahil, iya. Mustahil. Jadi memang dan jangan juga mikir kayak gini. Punya pasangan, ketemu orang, gue nikahin dia karena kasihan nih gitu. Nanti juga cinta sendiri atau sayang sendiri, itu nggak akan berubah, sumpah nggak bakal berubah. Maka dari itu pastikan ketika mau menjalin cinta atau menjalin hubungan, ini benar-benar suka karena dia begini, bukan karena ada yang pengen dirubah. Percuma nggak bakal bisa dirubah. Kalau Speknya gini ya, iya, kayak gini. kalaupun berubah, iya kan ada buktinya. Ada tuh teman gue yang tadinya dia nggak pakai jilbab tapi pakai jilbab gitu. Iya, bertahannya cuma paling ya 6 bulan, 7 bulan. Nanti dia akan balik lagi. Ada kemungkinan besar untuk balik lagi ke dia yang awal, gitu. Dengan alasan ya, misalkan dia tadinya anak malam, terus ketemu sama kamu nih, terus jadi berkerudung. Wah, dia berkerudung, wah serius nih, udah berubah, lu nikahin. Nah, setelah nikah nanti, yang biasanya anak malam keluar malam, lu larang-larang, si wanita akan beralasan, nggak enak sama dia, dikekang terus, karena nggak boleh keluar malam lagi. Perlahan-lahan ada aja alasan dia untuk balik lagi ke yang dulu, gitu. Jadi mustahil, bagi saya malah mustahil. Kemungkinannya sangat kecil malah untuk bisa merubah seseorang menjadi yang dia inginkan. Dan ini juga sama kan, ya tadi bukan tentang cewek ke cowok aja, tapi cowok ke cewek Iya juga. betul, semuanya sama sih itu. Ini nggak gender deh. Beda metode sih. Hah? Beda pendekatan, beda metode. Beda metode. Nah kalau dari sudut pandang guru kumpul gimana? Pak Guru nih, Pak Guru. Saya mikirnya gini, jadi sebenarnya ketika kita mencintai seseorang atau dalam hal ini orang lain, kita tuh sebenarnya melampiaskan ego kita. Jadi manusia itu pendekatannya itu sangat sederhana dan motifnya juga tidak susah-susah amat, tidak ribet. Jadi kenapa saya mencintai dia? Karena dia yang ngertiin aku, karena dia yang bisa ngelayanin aku, karena dia yang sangat menyenangkan aku, karena dia yang memberikan kepadaku anak, karena dia yang, jadi semuanya adalah aku. Saya bisa mencintai dia karena dia memberikan kepadaku, karena dia menyenangkanku, jadi semuanya tentang keakuan gitu. Nah, karena itu, maka ketika manusia itu berhubungan, hal pertama yang dia pikirkan itu adalah bagaimana cara memiliki dia agar dia bisa diatur sesuai dengan kemauan dan alam pikiran kita agar tetap menyenangkan kita gitu. Makanya kalau misalkan ada laki-laki atau perempuan yang terhadap pasangannya menyenangkan, maka dia itu akan menjadi adiktif. Karena apa? Bukan karena dia berkualitas, tetapi karena ego dari pasangannya itu adalah agar dirinya ingin dimanjakan, dienakin, dilayanin, dan diin itu, yang semacam itu. Jadi ketika si laki-laki ketemu sama si cewek, wah cantik nih, karakternya jelek, bodo amat, nanti bisa saya rubah. Kenapa dia memiliki keinginan untuk mengubah itu? Bukan keinginan agar si perempuan itu lebih baik, tetapi keinginan agar si perempuan itu sesuai dengan keinginan pribadinya, sesuai dengan ekspektasinya gitu. Makanya si laki-laki karena dia berpikir bahwa dirinya itu lebih memiliki otoritas di rumah tangga nanti, maka fisik yang diutamakan karena karakter nanti saya yakin bisa ubah dia. Padahal nggak pernah. Minimal bisa nurut lah. Iya, minimal bisa nurut. Padahal itu sebenarnya lain karena si perempuan ternyata juga pikiran yang sama. Dia karakternya berbeda nih. Tapi ya sudahlah, nanti sedikit-sedikit akan saya rubah sesuai dengan ini. Inilah yang akhirnya membuat pacaran itu berbahaya. Iya. Iya. Karena apa? Karena pacaran itu masing-masing pihak bikin benteng gimmick tentang kebaikan-kebaikan pribadinya gitu. Dan akhirnya setelah menikah dua-duanya kompak ngomong, kamu tidak seperti yang dulu lagi. Ya emang dari dulu gak pernah kayak gitu gitu. Cuman pakai topeng gitu. Kenapa dulu kok beda dengan sekarang? Dulu masa promosi. Oh iya benar. Diskon. Kalau udah nggak diskon ya. itu sering ditanyakan wanita tuh ketika udah nikah tuh. Kenapa? Kok si Bilang cowok aja istri saya misalkan. enggak. Cewek tuh biasanya nanya kayak gitu, kok cowok gue atau suami gue tuh berubah ya pas abis nikah, nggak kayak dulu lagi, nggak mau nganterin ke pasar, nggak mau nganterin kemana-mana lagi. Nih guys, gue kasih tau dia. Oh iya. Ketika kita mancing, kan kita ngasih umpan. Lah kalau udah dapet ikan, ya ngapain kita mancing lagi? Kita goreng ikannya.
Oh jahat ya. Teh digoreng loh teh. Analoginya gitu. Analoginya gitu. Jadi ya makanya berubah karena awal-awal itu ya itu cara kita mancing untuk bisa mendapatkan gitu. Ya, ini. Soalnya ini juga ya, Pak. Di TikTok juga lagi rame nih. Nggak apa-apa mau curhat juga kok. Iya. Bukan di TikTok ini gua rasa ya. Oh. Gimana? Di TikTok tuh lagi rame, jadi kayak ada orang yang menikah, dia tuh udah tahu kayak laki-lakinya tuh suka selingkuh gitu sebelumnya gitu. Tapi kayak ya udahlah saya terima gitu. Tapi akhirnya itu jadi bom waktu yang mana ya akhirnya si perempuannya juga nyerah juga gitu sama si laki-lakinya karena ternyata laki-lakinya nggak bagus banget. Jadi sampai pada titik ya udahlah mau selingkuh. Tapi kayak udah aja. Tapi itu kan bad boy yang disukai wanita kan. Karena wanita jadi berpikiran, ih dia banyak yang suka tapi dia tetap seriusnya ke gua. Makanya dia selingkuh apa lagi Pembenaran itu. Iya, itu wanita banyak master juga kayak gitu. Sedangkan cowok baik yang dia nggak temenan sama cewek, yang dia hidupnya cuma di rumah doang gitu, ya kan? Terus, nah itu dianggapnya ngebosenin, nggak menarik hidupnya, nggak ada yang suka lagi selain gua. Kalau nggak ada gua mungkin dia nggak dapet jodoh gitu mikirnya. Cewek itu complicated tuh emang. Dia nggak rasional sebetulnya. Ya, Kayaknya karena udah terlalu. Iya. banyak yang puas sama play kan. Maksudnya ini cowok playboy kemana-mana begitu dapat sama ini, waduh. Jadi seolah-olah malaikat juga tahu kan. Aku yang jadi juaranya gitu. Dia seolah-olah gua nih pemenangnya. Kok bangga gitu ya dapat gitu. Nah, hati-hati buat orang tua. Saya kan sesi ngomongnya sesuai umur ya. Buat para orang tua, hati-hati terhadap anak. Kontrol untuk emosi anak terhadap ketertarikan kesukaan terhadap calon jenis. Kontrol dengan R. Kontrol dengan R. Apa kalau nggak Kalau controller kalau- gitu. Masa kontrol pakai R, controller Iya. gitu. Iya. Oh. Ya harus pakai R. Oh, controller gitu. Kalau tidak khawatir terjadi hal-hal yang diinginkan. Oh, iya. kayak orang Bahaya kayaknya kita harus move ya. waduh, luar biasa. Mungkin ini satu fenomena terakhir aja. Iya. Satu fenomena terakhir di mana sekarang Saya belum ngomong barusan. Apa? tentang split bill. Oh, Nah, jadi kayak misalnya ngedate nih. Ngedate. Terus habis kayak gitu ada nih yang setuju kayak ya udah nggak apa bayar masing-masing aja karena Iya. kayak ya udah kamu bayar kamu, aku bayar kamu, aku gitu. Terus tapi kan ada juga kayak cewek-cewek yang pengennya tuh ya harusnya kamu lah gitu sebagai laki-laki yang Iya. membayarkan saya gitu karena kamu yang ngajakin gitu. Nah itu gimana nih Pak, menurut bapak-bapak di sini gitu fenomena split bill ini? Saya dulu. Gimana? Apakah dulu sama bini split bill atau gimana? Enggak, saya dibayarin. Enak banget. Ini pertanyaan ini kayaknya fenomenologis ya zaman sekarang. Tapi sebenarnya ini adalah menyangkut perdebatan falsafi yang paling tidak beretika dalam sejarah. Yaitu apa? Yaitu sebuah testimoni dari para filosof bahwa pernikahan itu adalah adik kandung dari pelacuran. Pelacuran itu adalah pekerjaan tertua di dunia. Mulainya dari situ, endingnya ke situ malah. Coba maksudnya apa? Maksudnya gini. Ini kita mulai dari cerita zaman dulu untuk bisa memahami manusia secara fisiologis. Kalau sekarang kan manusia budaya kan, jadi kita lihat zaman dulu. Ketika manusia itu hidup di zaman yang sangat lampau, kesempatan perempuan untuk bisa bertahan hidup jauh lebih kecil daripada laki-laki. Dia nggak bisa berburu atau kesulitan untuk berburu. Bahkan ketika dia tomboy sekalipun misalkan, ada masa-masa di mana dia sama sekali tidak bisa mempertahankan dirinya. Jadi dia untuk mempertahankan dirinya itu sangat sulit. Nah, sedangkan laki-laki sangat mudah, tetapi dia kesulitan untuk bisa mempertahankan spesiesnya kalau dia sendirian. Makanya gitu kan. Jadi laki-laki memiliki kemampuan mempertahankan diri, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan spesies. Perempuan memiliki kemampuan mempertahankan spesies, tapi tidak memiliki kemampuan mempertahankan diri. Akibatnya apa? Terjadi transaksi di situ. Perempuan menyerahkan layanan seksualnya untuk mendapatkan jaminan sampai mati bahwa dirinya mendapatkan makan, perlindungan, cinta, kasih sayang, termasuk kepada anak-anaknya. Itulah yang mendasari pernikahan. Pernikahan itu adalah akad bahwa si perempuan, oke, saya akan serahkan layanan seksual saya, tapi kamu harus sumpah setia sampai mati kepada saya, berikut nafkahnya, berikut perlindungannya, berikut tetek bengeknya, dan lain sebagainya. Jadi, makanya saya mohon maaf ya, ada seorang artis yang melacurkan diri 80 juta semalam tetap disebut murahan. Kan mahal kan? Kenapa? Karena layanan seksual hanya bisa ditukar dengan sumpah setia seumur hidup plus jaminan nafkah.
Itu jadi harga dari layanan seksual perempuan itu adalah itu gitu. Nah, sekarang masuk ke fenomenologi tadi itu. Jadi kenapa si perempuan itu pengen si laki-laki yang berkorban, pengen si laki-laki yang membayarnya? Karena saya berharga. Karena saya bisa memberikan layanan seksual, kalau misalkan kamu memberikan kepada saya semua itu. Jadi Barter. jadi sayalah yang bayar, kata si laki-laki, dan itu adalah keumuman masyarakat di dunia. Karena apa? Karena memang dalam konteks ini si perempuanlah yang sedang dihargai dengan jerih payah laki-laki, bukan nominal uangnya, tetapi bahwa si laki-laki mampu ngasih effort yang lebih, perjuangan yang lebih untuk mendapatkan si perempuan itu. Kenapa harus seperti itu? Sebagai jaminan kalau si laki-laki memberikan effort yang sebegitu besarnya, artinya dia menyayangi saya dan tidak akan menyakiti saya di masa yang selanjutnya. Jadi masalah bayar-bayaran itu masalah etika paling diperdebatkan dalam sejarah. Iya benar. Tapi sebenarnya tetap split bill itu kalau kita pikir-pikir ya, itu hal yang paling ribet banget nggak sih? Dalam teknik percintaan atau dalam psikologis atau dalam dunia hipnotis pun itu tidak disarankan sama sekali. Bayangin kayak misalkan ngajak jalan nih, makan di restoran, ngambil teh manis, ngambil ya menu-menunya gitu. Terus harus dihitung dulu gitu. Iya kan? Iya bener ya, ribet ya. Ribet itu Master Jo, gampang tuh kalau sama Master Jo ya. Iya bener kalau di split gitu ya. Iya kan split kayak gitu. Mati dulu. Satu semua. Iya. Istri saya komplain ini, saya ngomongin ini tuh langsung ditelepon. Pak sebentar ya, maaf. Assalamualaikum. Iya, jadi saran adalah ketika jalan atau dating sama wanita, ini khusus bagi pria ya, bisa gantian bayar gitu. Bisa gantian bayar, kayak misalkan ngedate nih pakai teknik phone game kan. Oh, kalau cowoknya miskin maksudnya. Enggak. Oh, gitu. Oke. Kayak, misalkan emang pengen ditentuin dari awal aja sebelum dating kalau memang mau split bill. Bukan split bill apa? Gantian bayar. Iya. Tapi kalau misalkan memang ada kebanyakan pria punya prinsip, pria idaman ya, pria-pria yang memang udah mapan punya prinsip gue yang bayarin aja gitu. Gue nggak layak untuk dibayarin wanita gitu. Ada juga yang berprinsip kayak gitu. Tapi ya yang penting jangan split bill dan diomongin sejak awal. Kayak kalau ngajak dating nih, saya bocorin nih salah satu teknik ngajak dating. Biarin nih, biar cowok-cowok yang malu ngajak dating kan, kalau cowok nih ya, PR-nya nih, cowok ketika pengen ngajak dating wanita, dia bingung nih, nanti ngobrol apa ya? Nanti boring lagi, nanti kalau boring, ceweknya nggak suka, nanti dia malah ngeliat cowok lain. Wah udah mikir kemana-mana. Oh iya, overthinking soal itu cowok ya. Makanya akhirnya nggak jadi ngajak dating. Padahal ada teknik phone game. Teknik phone game itu ada 3 nih. Misalkan dipraktekin voucher, teleponan. Lagi di tengah-tengah telepon, tanya nih, by the way Cak, kalau kamu lagi libur nih, hari libur, kamu biasanya makan, jalan-jalan, atau nonton film? Makan. Oh makan apa tuh? Makan ramen. Oh ramen, oh kamu suka ramen ya? Iya. Kamu pernah nyobain Bogana nggak? Belum pernah sih. Oh belum kayaknya. pernah, ih enak banget loh itu loh. Kapan-kapan kita nyobain yuk. Boleh. Nanti aku ajak cowok aku katanya. Nggak apa-apa. Nanti aku ajak ke cowok. Ya udah nggak apa-apa, boleh gitu. Iya boleh. Dikat. Soalnya saya udah bawa sianida kok. Nah jadi kayak gitu. Nah itu kan teknik phone game. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita tanyain. Kalau hari libur suka jalan-jalan, makan atau nonton? Padahal itu pertanyaan forcing ya. Forcing. Jadi si wanita akan merasa melakukan hal yang dia sukai tapi bareng kamu, bukan diajak dating. Nah, ketika lagi dating itu baru praktekin teknik dating, ada 4. Wah, ini banyak banget tuh gue. Ada storytelling, flirting, kino, sama talent show. Ada 4. Nah, ketika praktekin teknik dating ini, baru lah ngomongin tentang gantian bayar itu. Itu ilmu itu dipakai buat istrinya aja atau sama yang lain? Barusan dengan Coba gua gitu. pas sama istri doang. Oh iya. Masih sama yang lain juga gitu. Sembarangan nanyanya bahaya nih. Ya kalau kurang lebih kayak gitu. Jadi memang gantian bayar nggak apa-apa, tapi jangan split bill. Selain ribet juga itu nggak keren banget gitu. Artinya komunikasiin dulu aja gitu. Komunikasiin dari awal. biar kan wanita suka sama pria yang tegas juga kan. Jadi ya tegasin dari awal. Nanti kayak misalkan tadi ini kan aku udah bayar makan nih. Nanti kita nonton ya. Tapi gantian ya kamu ya. Nah, itu juga ada masuk ke teknik investasi emosi tuh. Jadi menyuruh wanita melakukan sesuatu hal untuk kita gitu. No. Jadi kayak misalkan dari awalnya tolong bikinin teh manis dong. Nih bentar lagi aku sampai rumah kamu nih buat jemput gitu.
Jadi melakukan sesuatu hal yang wanita lakukan untuk si pria. Semakin banyak si wanita melakukan hal-hal kecil tersebut, semakin nggak bisa lepas si wanita tersebut dari pria. Gitu ya. Iya bener emang, karena semuanya nih. Emang mikirnya pada kacau nih. Enggak, saya mikirnya ke arah Ini ini. kenapa emang? Enggak, Hal tuh gini. iya, Kita nah kan gitu. masukin, ini input. Itu kan masukin kan. Iya. Pria menginput ke si wanita untuk melakukan ini. Saya mikir itu aktivitas penetrasi gitu atau apa gitu. Enggak. Pikirannya bahaya nih emang. Oke, nah gimana nih menurut Saya sih tetap aja. Kalau ada anak nggak apa-apa, itu cewek yang bayarin di depan banyak orang ya. Karena memang seperti itu. Kalau nggak ada cowok deh. Ya. Sekarang itu tergantung kondisi situasi. Ini cepat aja deh. Kenapa? Kalau misalnya saya pengen makan di sini dong, cowoknya secara ya uangnya lebih nggak ada. Ngertiin dong cewek. Tenang aja, tapi udah pergi. Yang pegang harus cowok. Itu pengertian lah. Ya. Karena ketika berdua ini lebih ke ini ya di depan banyak orang lebih ke apa namanya disebut Pak Guru di memberikan satu ekspresi penilaian lain. Tapi kalau kita bicara langsung split deal, setuju atau enggak? Ya. Pernikahan itu kan karakter, sifat dan kebiasaan tidak mungkin berubah dalam waktu satu hari. Kemarin saya masih bujangan, sekarang sudah melangsungkan akad atau pemberkatan, sudah menjadi suami istri. Nggak mungkin satu malam berubah. Iya. Makanya proses itu harus terjadi, namanya latihan itu dalam arti membiasakan diri. Lakukanlah. Jangan ada split deal. Itu rata-rata 6 tahun ya. Ya, Rata-rata 6 tahun. apanya tuh? Untuk proses penyesuaian dan kompromi Nah, dari itu suami istri itu, makanya banyak pernikahan berhenti sebelum 6 tahun. Kalau misalkan mereka udah lebih lanjut dari itu, Nah. potensi untuk langgengnya bisa lebih panjang. kritisnya udah lewat masa-masa itunya ya. Makanya apalagi setelah dari pernikahan aja perlu 6 tahun. Iya. Sebelum pernikahan, yang tadi split bill, saya tuh setuju. Iya. Itu jadi apa ya? Walaupun Master Lee jago ngitung ya, tetap Iya. tapi nggak masukin ya. mungkin bill Males ya. Ini harus. Lebih parah lagi bukan billnya gitu, minta billnya 2 gitu. Nah itu. Oh iya. Split lagi, Pak, minta billnya 2. Gitu betul. Ya si yang orang resto atau apanya, ini bini banget gitu. Gua aja kemarin diajak temen, bukan pacar, bukan apa, dibayarin. Gitu kan. Kembali ke pribadi masing-masing sih. Cuma saya sangat kurang setuju kalau disebut. Tapi ada hukum yang membatalkan pernyataan kita semua itu. Kalau apa? Pas pacaran pasti cowok yang bayar, pas sudah nikah pasti cewek yang bayar. Nah iya itu. Setuju. Karena duit kita dipegang cewek. Makanya kalau sudah menikah, sudah ada cincin atau ada anak ke sini, pasti memang cewek harus bayar. Karena yang ngurus dia, bayarin. Cowok bolak balik ke. Ya banyak sih kita sering lihat itu. Tapi alangkah lebih eloknya tuh ceweknya yang ngurusin. Atau apa? Iya. Sudah nggak apa-apa, sudah menikah. Ya. Kalau udah Namanya nikah di cewek semua gitu Cewek. tadi. Tapi ada juga ya yang menentang pemberian uang semuanya ke wanita. Karena si Setelah menikah, sebelum menikah. setelah menikah, Setelah menikah, ada Ya. penelitian, Iya. ada ilmuwan psikologi, ada di dunia Manajemen, psikologi ya. yang kayak menentang hal tersebut karena si pria jadi nggak punya power untuk melindungi. Kan pria tuh selalu punya hasrat pengen nolong dan pengen melindungi apa yang dia cintai. Ketika uangnya diserahin semua, dia jadi nggak punya kekuatan, jadi hilang remote-nya. Nah itu dipegang Tetap harus pegang kendali ya. tetap punya pegang kendali betul. Tapi seizin istri juga. Artinya pengertian seizin apa-apa dibicarakan. Makanya pengertian dalam bahasa Sunda itu selingkuh itu dari kata salingkuh. Apa tuh? Selingkuh itu melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan pasangan. Bukan hanya ada pil dan will saja, tapi bisa memberi uang ke keluarga tanpa sepengetahuan pasangan, itu sudah salingkuh. Oh iya. Jadi main belakang. Main belakang. Bukan main belakang yang tadi ada pil atau will. Main belakang. Makanya apa-apa harus ngomong dulu. Nah kalau tadi cowoknya nggak sama sekali, masa minta kasih ini, tetap harus pegangan. Iya betul. Kecuali si wanita yang mau bayarin duluan. Itu beda cerita ya. Karena orang sukses itu bukan pemberi yang baik doang, tapi juga penerima yang baik. Nah, Nih, mantap. Oke, jadi intinya kalau mau split bill itu komunikasi duluan aja, tapi kayaknya lebih effort kelihatannya kalau misalkan cowoknya yang bayar duluan ya Pak. Iya. dan intinya buat para wanita di seluruh dunia, menikahlah dengan pria yang layak. Pak inget tadi yang telepon siapa? Enggak, saya nggak ngomong itu saya gitu. Oh. Ini. Ya kan itu nggak menunjukkan saya aja kan. Saya lagi ini kurang. Pakai kemeja gitu ya. Iya. Iya betul. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Pak ya.
masih ada. Pertanyaan sih sebetulnya kayak pengen dikasih curhat. quotes ataupun tamparan dari satu kata yang Ocha kasih. Jadi ini sebenarnya di luar briefing ya teman-teman, tapi Oh ada, Tidak kurang aja. kepikiran nih. Apa? Jadi pengen terakhirannya itu Ocha ada kata ini masa muda, jatuh cinta, sama waktu. Terus? Nah, satu persatu mungkin ambil satu kata Master Jove yang mana? Karena ada angka-angkanya mungkin waktu kali ya. Waktu. Waktu. Sabur mau jatuh cinta atau masa muda? MS. Masa muda jatuh Oh, cinta. MS MS masih itu masih ya itu. apaan tuh aja? MS. Udah lowbat nih baterainya nih. Masa muda sama jatuh cinta ya? Iya, iya. Oke, jadi boleh kasih Apa quotes kata-kata? Artinya kata-kata gitu, satu kalimat gitu. Ini masa muda. Kayak Saya waktu ini jatuh cinta. mau menasehati atau mau ngasih quotes boleh deh apa aja. Oke. Wah, ini mendadak banget. Nggak ada briefing. Saya dulu. Ya. Pak Guru dulu. Gimana? Ini menyangkut para pria dalam membangun kehidupan. Jadi ada peraturan yang selalu mengikat para pria, dan siapapun yang berhasil lepas dari ini berarti mereka adalah orang yang sukses. Jadi waktu kita kecil, kita punya waktu, kita punya energi, tapi kita gak punya duit. Waktu kita muda dewasa, kita punya duit, kita tidak punya waktu, tapi kita punya energi. Dan pas tua nanti, kita punya waktu, kita punya duit, tapi gak punya energi. Itu siklus, selalu ada bagian yang hilang. Maka itu kesuksesan dari seorang laki-laki adalah ketika dia bisa melepas diri dari siklus itu. Wow, mantap. Nah, terus apa lagi nih? Apa nih? Apa nih? Jatuh cinta. Merah tuh jadi pas. Oh iya, ini merah. Merah-merah. Gara ini. Apa ya, Bro? Jatuh cinta itu sebenarnya bukan sebuah keindahan ataupun kebahagiaan. Jatuh cinta arti sebenarnya adalah kamu mengizinkan orang lain untuk bisa menyakiti kamu. Maka dari itu BDSM lagi dia. enggak beneran. Karena satu-satunya yang bisa nyakitin kamu adalah orang yang kamu cintai. Masa iya sih? Iya. Saya nggak kenal Hitler tapi dia bisa nyakitin saya. Menyakiti dalam hal perasaan. Oh, berusaha. Bukan menghingga. Oh iya. Oke, kita kan tetap orang dua deh, Pak. Kan lawan dari cinta itu bukan benci. Jadi harusnya. Cuek. Kalau mau mah masih Oh. benci. Itu berarti masih cinta. Iya benar. Benci itu bener-bener cinta. Nah, kalau mantan masih waduh kepo, masih benci atau sepal sama kesuksesan atau kamu punya pasangan lagi mantan, berarti dia sukses. Kalau udah cuek ya udah. Berarti lawan dari cinta itu cuek. Cuek. Nah, Jadi udah aja. nggak peduli Lepas, makanya gitu. dia mau ngapain bodo amat, nggak sakit ya. Iya benar ya. Tapi tadi cueknya. Iya cuek ya. Saya ya waktu ya. Iya, waktu. Ada loh dikasih rasa waktu. Saya lihat tulisan itu. Wih. Baca tuh. Jangan tunda hingga besok apa yang dapat Kamu lakukan hari hari. Ini quotes dari David Copperfield. Hmm. Itu kalimat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia ada kelanjutannya. Jangan tunda hingga besok apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Penundaan adalah pencurian terbesar dalam Oh. dan dalam waktu. Nah itu dari David Copperfield. Oh, Itu ngerasa banget itu. ngerasa banget ya. Soalnya saya punya prinsip yang kebalik. Apa? Lakukan, kalau misalkan bisa ngerjain besok, ngapain harus sekarang? Begini. Jack Ma pernah bilang ke nggak dikerja-kerja gitu. Jack Ma. Saya orang yang sangat terkenal di China. Dia bilang ke semua mahasiswanya, yang kalian punya secara materi, saya sudah punya. Jelas, melebihi malah. Tapi ada yang saya nggak punya dan kalian punya apa? Waktu. Mahasiswa masih muda. Jadi dia bilang, kalau sang waktu berlalu, maka itu kan dia sampai selama-lamanya dan akan kembali. Jadi pergunakan waktu kita untuk mencapai apapun juga. Dengan apa? Dengan ketekunan, dengan tidak menyerah, untuk meraih kesuksesan kita. Orang sukses lahir dari ketekunan, bukan dari keturunan. Yeay. Dan demi waktu. Jadi hari ini perbincangan tentang cinta ya udah cukup panjang. Dalam banget ini, dalam. Dalam ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang nonton ini semoga dapat insight-nya. Dan Kalau yang di mobil berarti enggak. Oh iya, di mobil dimanapun ya, pokoknya yang nonton. Semoga dapat insight-nya dari obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Pesawat Merah, Pak Guru Gembul dan Master Joe Terima sudah kasih, Sob. sharing hari ini. Tinggal nunggu dibayar aja kita. Iya. Ah. Oh enggak, itu ada yang meninggal kemarin di sana tuh tetangga saya. Ya. Oke, jadi
Ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Baik-baik dulu, Pak. Bye bye. Oh, penutupannya bye bye doang ya? Oh, ya, Bye bye. bye-bye.